Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah rahmati. Marilah kita membuka khutbah singkat ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya mendengar dan keluar lalu tidak ada efeknya sama sekali. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa merubah iman kita, ketakwaan kita, sehingga kita semakin baik di sisi Rabbul Alamin. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana marilah kita membuka majelis atau khutbah singkat ini dengan bersyukur kepada Allah, karena tidak ada yang bisa membuat kita duduk bersimpuh dalam mengerjakan salah satu syiar Islam, yaitu salat Jumat dan khutbah Jumat, kecuali taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah, agar ketika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatain kita, status kita sebagai seorang hamba yang bertugas untuk beribadah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Oleh karena itu marilah kita bersalawat dan salam, atau memberikan salawat dan memberikan salam kita kepada junjungan kita, qudwah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Kondisi kita pada saat ini masih belum berubah. Hari demi hari belum ada titik terang yang menjanjikan. Tapi di saat yang sama, masalah sudah terasa dan benar-benar ada di hadapan kita. Ada banyak yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini. Ada banyak orang yang jatuh sakit pada saat ini. Dan rumah sakit pada detik ini sudah mulai kesulitan mencari kamar untuk menampung pasien yang sakit. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kondisi yang berat ini membuat banyak kita merasa jatuh, merasa miskin, merasa hancur, merasa gagal. Dan jika itu yang kita rasakan pada hari-hari ini, kita merasa jatuh, kita merasa gagal, kita merasa miskin, kita merasa kesulitan,
Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apakah benar perasaan itu lahir dari kondisi yang sedang kita hadapi saat ini? Perasaan itu lahir karena COVID-19. Perasaan itu lahir karena kesulitan ekonomi atau status kita yang dibebas tugaskan oleh perusahaan kita. Atau ada faktor lain? Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu kepada kita? Karena apabila kita membaca Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita yang Allah firmankan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah itu jawaban yang akan kita temukan? Dan apabila kita menyimak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Apakah itu juga jawabannya? Kita merasa sulit, kita merasa susah, kita merasa gagal, kita merasa miskin karena kondisi yang kita alami pada saat ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, apabila kita kembali kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, ternyata bukan itu jawabannya. Bukan yang sedang kita hadapi, bukan kondisi yang sedang kita rasakan, bukan kondisi yang sedang kita lihat. Perasaan jatuh, perasaan terpuruk, perasaan miskin, perasaan gagal, perasaan susah, itu bukan dikaitkan dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Namun itu dikaitkan dengan iman kita dan bagaimana kita melihat kondisi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa diqqatun nazar, tepatnya dalam melihat, itu adalah kunci keselamatan dari kesesatan dan keterpurukan. Ini bukan tentang objek, ini tentang bagaimana kita melihat objek tersebut. Ini bukan tentang pandemi, tapi bagaimana kita melihat pandemi tersebut. Apabila kita melihatnya dengan kacamata fisik dan material, kita akan hancur jamaah sekalian. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, dengan kacamata takwa, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah." Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Nabi SAW mengatakan bahwa berantakannya urusan kita dan rasa di dalam hati kita itu bukan karena objek yang sedang kita hadapi, tapi ambisi yang ada dalam hati kita, motif pada saat kita hidup. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya atau motifnya, farraqallahu amrah, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainai, maka Allah akan berikan rasa takut pada kemiskinan di hadapan pelupuk matanya. Ternyata merasa miskin, merasa fakir, merasa jatuh, itu bukan karena angka yang ada di saldo kita, tapi karena ambisi kita terhadap dunia. Itu yang dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alal faqra baina ainai, Allah akan jadikan kemiskinan benar-benar berada di pelupuk matanya. Walam ta'tihi dunya illa ma kutibalah, dan itu enggak merubah kondisi apapun. Itu tidak merubah kekayaan atau kemiskinan kita, karena dunia akan datang sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ketika ambisi kita benar-benar luar biasa terhadap dunia, itu tidak mendongkrak saldo kita, itu tidak mengangkat angka-angka dan pundi-pundi kekayaan kita. Nabi SAW yang mengatakan tidak akan ada tambahan dari apa yang sudah Allah tetapkan, sehebat apapun ambisi kita terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah kondisi sekarang memang sangat berat, tapi kalau kita sikapi dengan Al-Quranul Karim dan hadits Nabi SAW, bukankah ini seluruhnya menyerang dunia kita? Selama kita beriman, mungkinkah itu menyerang agama kita? Tidak jamaah sekalian. Oleh karena itu Nabi SAW melanjutkan, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, jama Allahu amrah, Allah akan mudahkan dan Allah akan selesaikan urusan-urusannya. Nabi kita SAW yang menjamin itu jamaah sekalian. Nabi kita SAW yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Allah dan Rasulnya menjanjikan apabila ambisi kita adalah akhirat,
apabila hari ini kita rubah ambisi kita yang awalnya dunia, dunia dan dunia, lalu kita arahkan kepada akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan atur semua agar semua sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jama'allahu amrah, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan lancarkan segala urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, dan Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Kaya itu tentang rasa, jamaah sekalian, bukan tentang angka. Allah akan berikan kekayaan di dalam hati seseorang sehingga dia tenang, sehingga dia nyaman walaupun sesulit apapun kondisi yang sedang dihadapi. Itu janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan Nabi SAW mengatakan, dan dunia akan datang kepada dia dalam kondisi dunia itu hina. Bukan kita yang menghamba kepada dunia, bukan kita yang menjilat dunia, bukan kita yang ngemis-ngemis terhadap ahli dunia. Dunia itu akan datang, dunia akan datang dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dia akan datang kepada kita. Itu yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa di antara kita yang meyakini sabda nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, obsesi dan sudut pandang dunia itu yang menghancurkan kita, itu yang membuat kita ngiri, itu yang membuat kita hasad, itu yang membuat kita membanding-bandingkan terus tentang kondisi kita dengan kondisi orang yang mungkin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Ini yang membuat kita terpuruk, ini yang membuat kita down, ini yang membuat kita jatuh ketika hasil swab kita dikatakan positif. Karena obsesi kita terhadap dunia begitu besar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ketika Qarun memamerkan kekayaannya, dibawa kekayaannya di hadapan masyarakatnya, apa yang Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 79? Orang-orang yang menginginkan dunia tidak tenang hidupnya, jamaah sekalian. Orang-orang yang menginginkan dunia gelisah hidupnya. Orang-orang yang menginginkan dunia mengiri terhadap apa yang dimiliki Qarun. Qala alladzina yuriduna al-hayata dunya, berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, andai saja kita memiliki harta sebagaimana yang dimiliki Qarun. Ada rasa iri, dan rasa iri tidak membuat kita tidur nyenyak, jamaah sekalian. Rasa iri membuat kita tidak nyaman, rasa iri membuat kita kepikiran, rasa iri tidak bisa membuat kita tertawa lepas. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Ini adalah anugerah yang besar. Maka kalimat seperti itu dikoreksi oleh para ulama pada saat itu. Wa qala alladzina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Celaka kalian, kenapa berpikir seperti itu? Itu merusak kalian. Celaka kalian, kalian akan celaka apabila kalian berpikir seperti itu. Wailakum, kalian akan hancur apabila kalian tetap berpikir seperti itu. Kalian akan jatuh, kalian akan terpuruk, kalian tidak akan bahagia apabila kalian masih berpikir tentang harta lagi, harta lagi, harta lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Lalu mereka menjelaskan, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Ganjaran dari Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah para sahabat Nabi SAW mengalami kondisi yang lebih berat daripada kita? Kita tidak meremehkan kondisi hari ini. Kondisi ini berat, dan mungkin kita nggak pernah mengalami kondisi seperti sebelumnya. Tapi apakah para sahabat tidak pernah mengalami kondisi seperti kita? Bukankah Bilal mengalami kondisi yang jauh lebih berat daripada kita? Tapi ada keluhan dari kalimatnya, ada keluhan dari lisannya, ada keluhan dari bibir seorang sahabat yang luar biasa ini. Yang ada adalah Ahadul Ahad. Allah itu Esa, Allah itu Esa. Dan kita bandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dengan Bilal 15 abad yang lalu. Sudah berapa keluhan yang kita ucapkan dengan lisan kita, sudah berapa umpatan yang kita ucapkan dengan lisan kita, sudah berapa banyak perbandingan materi yang sudah kita ucapkan dengan lisan kita. Adapun Bilal disiksa, dipukuli, dihina, dibakar, dilecehkan, dan beliau hanya mengatakan Ahadul Ahad. Bukankah kata para ulama, lisanu mir'atu qalbi,
Lisan adalah cermin yang ada di dalam hati. Artinya sesulit apapun ketika Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, itu menunjukkan ketenangan di dalam hati, itu menunjukkan kebahagiaan di dalam hati, itu menunjukkan keyakinan di dalam hati. Karena lisan seseorang menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bukankah para sahabat Nabi SAW di perang Ahzab mengalami kondisi yang lebih genting daripada kita, dikepung oleh pasukan yang begitu banyak, pasukan yang tidak seimbang. Oleh karena itu mereka menggunakan ide Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Kondisi yang sangat mencekam. Kalau salah strategi, dalam hitungan hari mereka akan wafat, mereka akan terbunuh. Tapi apakah mereka merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini? Apa komentar mereka? Apa keyakinan mereka? Allah jelaskan bagaimana perasaan mereka ketika melihat musuh yang ada di depan mata, musuh real, tidak ada ilusi pada saat itu. Bukan tidak terlihat seperti hari ini, terlihat dengan segala pemandangan yang menakutkannya. Tapi apa yang diucapkan oleh mereka pada saat itu, jamaah sekalian? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Mereka mengucapkan ini adalah janji yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan, dan maha benar Allah dan benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika mereka melihat musuh di depan mata, tidak ada yang menambah di dalam diri mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Rabbul Alamin. Surat Al-Ahzab ayat 22. Pernahkah kita melihat pemandangan sebagaimana mereka melihat pemandangan tersebut? Kenapa mereka bisa demikian, jemaah sekalian? Ketika mereka melihat musuh yang real depan mata mereka yang ingin membunuh mereka, mereka hanya mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Apa maksud janji Allah dan Rasulnya? Yang mereka maksudkan adalah surat Al-Baqarah ayat 214 ketika Allah berfirman, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum mengalami ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka digoncang, mereka diberikan kesulitan, mereka merasakan rasa sakit, mereka keterpurukan, dan mereka merasakan kegoncangan yang begitu luar biasa. Wa zulzilu, digoncang-goncang dalam masalah dunia mereka. Hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul pada hari itu atau pada masa itu dan orang-orang beriman di masa itu mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Lalu Allah merespon dengan mengatakan alla inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Itu yang mereka maksud. Janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang teringat dan yang ada dalam hati mereka ketika mereka melihat musuh yang real di depan mata mereka. Maksud mereka adalah ketika kita melihat musuh, ini adalah ujian. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir akan masuk surga sedangkan kalian belum pernah mengalami ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Kenapa mereka bisa demikian? Dan yang terucap dari lisan mereka, wa sadaqallahu wa rasul, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Allahu akbar. Maha benar Allah dan Rasulnya. Siapa di antara kita ketika melihat hasil swabnya positif, dia mengatakan maha benar Allah dan Rasulnya? Allahu akbar. Siapa di antara kita yang ketika di PHK oleh perusahaannya, lalu dia mengatakan maha benar Allah dan benarnya Rasulullah SAW? Siapa di antara kita demikian? Siapa di antara ketika kita sedang susah, yang kita ingat adalah surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibatum an tadkhul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian belum pernah mengalami ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Siapa di antara kita demikian? Atau karena kita memang tidak ada ketertarikan dengan surga? Surga hanya pemanis bibir, surga hanya omongan kosong. Tidak ada keyakinan di dalam hati kita. Beda dengan para sahabat Nabi SAW. Mereka benar-benar ingin masuk surga. Maka ketika mereka diuji, walaupun mereka sulit, mereka masih punya harapan. Berarti kita on track. Kita berada di jalan yang benar. Ini adalah ujian bagi orang-orang beriman. Makanya tidak ada yang bertambah dalam hati mereka. Illa imanan wa taslima. Kecuali iman dan ketundukan kepada Rabbul Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd.
Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Malik bin Dinar pernah menyatakan sebagaimana yang dibawakan Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, kalau saja kata beliau, kalau saja kita diberikan opsi antara memilih emas yang fana dengan alat keramik atau alat-alat keramik yang terbuat dari tanah liat yang kekal, maka orang yang berakal akan memilih alat-alat keramik yang kekal dibanding emas yang hanya bisa kita nikmati 1, 2, atau 3 hari. Lalu bagaimana dengan akhirat? Kata beliau, akhirat ibarat emas dan kekal. Lalu dunia, kalaupun ada artinya, itu seperti alat keramik tanah liat yang akan sirna. Maka mungkinkah orang yang berakal memilih dunia daripada akhirat? Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dalam hadis yang dikatakan Imam Muslim, yu'ta bi asyaddi an-nasi bu'san fid dunya, pada hari kiamat kelak Allah akan mendatangkan dan Allah akan manggil seseorang yang paling sulit kehidupannya di dunia, yang paling berat ujian dunianya selama ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Allah akan panggil orang yang paling sulit kehidupannya, tapi dia termasuk ahli surga. Paling berat ujiannya, tapi dia termasuk ahli surga. Paling sengsara duniawinya, tapi dia termasuk ahli surga. Mungkin semua rasa sakit ada pada sekujur tubuhnya. Paru-parunya kena, lambungnya kena, hatinya kena, empedunya kena, ginjalnya kena, getah benihnya kena, sel darah putihnya kena, otaknya kena, semua penyakitan dari atas sampai bawah. Lalu orang paling miskin, paling sulit, paling sengsara, tapi dia masuk ke dalam surga. Maka Allah datangkan orang ini, lalu fayusbahu sabghatan fil jannah, lalu orang ini Allah celupkan sekali celup saja di surga. Allah tidak masukkan dia selama 1 minggu di surga, tidak. Allah tidak masukkan dia selama 3 hari di surga, tidak. Allah tidak masukkan dia selama 1 hari dulu trial di surga, tidak. Sekali celupan jemaah sekalian, sekali celupan, sesaat saja. Lalu Allah tanya kepada dia, hal ra'aita bu'san qat, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesulitan sedikit pun dalam hidupmu? Wahal marra bika syiddatun qat, dan apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup sedikit pun pada saat di dunia? Apa jawab orang ini jamaah sekalian? La ya Rabbi, tidak pernah wahai Rabbku, saya tidak pernah melihat kesulitan apapun di dunia, dan saya tidak pernah melewati kesulitan apapun di dunia. Allahu Akbar. Sesulit apapun hilang hanya dengan sekali celupan di surga. Gak ada sama sekali, hilang sehilang-hilangnya. Orang yang paling parah hanya di sekali celup, tidak ada rasa lagi, lupa selupa-lupanya. Hadirin, memang sulit jamaah sekalian, gak mudah, tapi bukankah ini ada akhirnya? Wal aqibatu lit taqwa, bukankah Allah mengatakan endingnya pasti untuk orang-orang yang bertakwa? Bukankah Allah yang berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Memang sulit jamaah sekalian, tapi bukankah ini hanya sementara? Memang berat, tapi bukankah ini hanya dalam hitungan beberapa saat saja? Tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah janjikan untuk kita di surga. Dan sebelum surga pun, Allah akan kasih surga dunia buat kita. Allah akan kasih kebahagiaan untuk kita di dunia. Allah akan membuat kita hidup dan merasakan hidup
dan merasakan hidup bukan tentang angka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kalian kepada agama yang akan membuat kalian merasakan kehidupan yang real, kehidupan sejati. Memang sulit jamaah sekalian, tapi ini ada akhirnya. Sekali celup saja semua selesai, gak ada tandingannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal dan akhirat lebih lama. Hadirin yang Allah muliakan, bal tu'thirunal hayata dunya. Tapi Allah mengatakan, tapi manusia lebih memprioritaskan dunia. Di saat-saat seperti inilah loyalitas kita ditentukan jamaah sekalian. Di saat sulit seperti inilah kita menilai siapa sahabat sejati dan siapa orang yang aji mumpung dengan kita. Bukankah begitu juga konsepnya di saat-saat inilah kita buktikan kita hamba sejati dan bukan seorang hamba yang penjilat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Marilah cari ridho Allah dan cari kehidupan akhirat agar kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat.